Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcela Nur Amalia Setia, NIM A1H1190017, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan membahas tentang media dan sumber belajar. Yang pertama, pengertian media. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Istilah kata media umumnya mengacu pada sesuatu yang digunakan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. 2. Pengertian media menurut para ahli. Yang pertama, Leslie J. Briggs. Media adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi suatu materi. Media bisa berupa video, gambar, buku, televisi, dan lain sebagainya. Kedua, Santoso S. Hamijaya. Pengertian media adalah segala bentuk perantara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan kepada penerimanya. Ketiga, Arif S. Sadirman. Pengertian media adalah segala perangkat fisik yang dapat menyampaikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Keempat, Ahmad Rohani. Definisi media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap dan difungsikan oleh indera manusia sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi. 3. Ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Aresiat 2016 halaman 6, ciri-ciri umum yang terkandung dalam media pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Keempat, jenis media pembelajaran. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Media hasil teknologi cetak adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafis, foto, dan representasi fotografik. Kedua, media hasil teknologi audio-visual. Media hasil teknologi audio-visual menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Contohnya proyektor film, televisi, video, dan sebagainya. Ketiga, media hasil teknologi berbasis komputer. Media hasil teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Keempat, media gabungan. Media hasil teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yang menggabungkan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan berbagai teknologi ini dianggap teknik yang paling canggih. 5. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pengajaran menurut Sujana dan Rifai 2015 halaman 3 adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Kedua, bahan pembelajaran akan menjadi lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru atau ceramah, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi ada aktivitas lain seperti pengamatan, praktik, dan mendemonstrasikan, dan lain-lain. Keenam, kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Arsyad 2016 halaman 11, dalam memilih
Dalam pemilihan media, hendaknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat atau visual dan atau audio. Kedua, mampu mengakomodasikan respon siswa yang tepat atau tertulis, audio, dan atau kegiatan fisik. Ketiga, kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Keempat, pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau stimulus dan untuk latihan dan tes. Sebaiknya latihan dan tes menggunakan media yang sama. Kelima, tingkat kesenangannya atau preferensi lembaga, guru, dan pelajar, dan keefektifan biaya. 7. Tujuan media pembelajaran. Tujuan media yang dimaksud adalah hasil yang ingin diraih ketika kita menggunakan media pengajaran. Salah satu deretan tujuan media pembelajaran seperti dikemukakan oleh Cap dan Dayton dalam Arsyad 2016 halaman 25 adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih baku. Penafsiran terhadap materi yang disampaikan akan menjadi konsisten dan tidak ambigu. Kedua, pembelajaran bisa menjadi lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian agar siswa dapat terus fokus belajar. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan demikian akan membuat siswa lebih aktif dan partisipatif di kelas. 4. Lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. 5. Kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan apabila terjadi sinergis dan adanya integrasi antara materi dan media. 8. Alasan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan dengan beberapa alasan, diantaranya. 1. Alasan yang pertama yaitu berkenaan dengan manfaat media pengajaran itu sendiri, antara lain: A. Pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. B. Bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. C. Metode pengajaran akan bervariasi. D. Siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kedua, alasan kedua yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa, dimulai dari taraf berpikir konkret menuju abstrak, dimulai dari yang sederhana menuju berpikir yang kompleks. Sebab adanya media pengajaran, hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang konkret dapat disederhanakan. Itulah beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.